ini momen yang luar biasa ketika film-film Kristen udah bisa masuk di dalam bioskop. Spektakuler, spesial, dan sangat luar biasa ya nggak, Ci? Betul sekali, kita akan bahas tentang The Last Supper. Film The Last Supper ini, menurut lu, seberapa akurat film ini dengan penggambaran yang udah ditulis di dalam firman Tuhan? Seberapa jauh keakuratannya dia untuk membahas ini dari Alkitabnya gitu. Apakah ini film benar-benar biblical atau cuman sekedar sebagai tontonan untuk menyegarkan aja gitu. Kita boleh ingat-ingat lagi gitu. Sebenarnya apa sih pesan dari penyalipan? Apa pesan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan gitu? Kamu kan udah mengalami bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup kamu kan. Dan itu seharusnya kamu bagikan kepada orang-orang yang belum mengalami kasih Tuhan. Mari kita lihat biblical atau enggak. Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan teman-teman, kita hari ini bersama dengan teman spesial kita. Dia rupawan, dia indah, dan dia tidak lain tidak bukan adalah Cinina Umbo. Terima kasih Julius. Hai guys, ketemu lagi. Ih, seru banget kalau Cinina yang ngomong selalu awalnya, "Hai guys, aku ada di Hot, ketemu lagi." Betul. Ini yang ketiga kali ya guys. Yang ketiga kali, teman-teman masih ingat gak kita sempat bahas apa aja? Yang pertama ada His Only Son, Abraham Pink gitu kan. Terus habis itu ada Journey to Bethlehem. Itu cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, kita bahas juga. Dan yang ketiga hari ini teman-teman, spektakuler, spesial, dan sangat luar biasa ya nggak, Ci? Betul sekali, kita akan bahas tentang The Last Supper. Wih, keren banget. Sip. Sedikit backstory teman-teman. Semalam, hari ini kan hari kita rekaman ya. Betul. Semalam, gue tuh chat Cinina, "Ci, besok datang nggak? Bahas yuk gitu, The Last Supper ya." Terus habis itu pas banget, gue belum lihat tuh story WA Cinina. Pas gue lihat story WA Cinina, langsung tiketnya lagi di bioskop, di depan ada layar. Mari kita lihat biblical atau enggak. Gue bilang keren banget ini emang kalau dari mindset hamba Tuhan atau kita orang-orang percaya ya. Iya bener, Kalau, kita kan mesti lihat ya, apakah betul, ini film memang biblical atau enggak gitu ya, atau cuman sekedar hiburan atau gimana. Iya. Karena kan kita akan pelajari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Jul. Begitu loh. seru banget. The Last Supper ceritanya tentang ini ya, malam terakhir Tuhan Yesus. Betul. Makan bareng gitu Ya. ya, roti dan anggur. Kenapa mereka nggak punya makanan yang lebih enak gitu? Kambing guling gitu misalkan. Memang kan mana itu, roti itu kan sebenarnya kan Last Supper itu kan adalah hari mereka akan merayakan Paskah. Kalau kita back to Perjanjian Lama, nah itu kan analogi dari kisah bagaimana Tuhan itu memberikan umat Israel itu makan mana di padang gurun, dan mereka makan itu tuh untuk memperingati itu kan sebenarnya. Oh gitu. Gitu. Oh, Jadi iya. ya makanannya ya seperti itu. Roti dan anggur. Betul. Tapi memang sih di dalam film itu ada juga daging gitu. Oh, ada daging. Sorry banget, gue Ada kemis tuh daging. bagian itu. Ada daging. Gue suka nih bagaimana film zaman sekarang tuh berusaha untuk relevan tetap dengan Alkitab, Mereka akan tapi tetap relate. oke lah kita kasih lah, masa nggak ada menu tambahan. Duit kas banyak. Pemanis lah. Pemanis, Iya. lucu juga lucu. Tapi balik ke film ya, coba kita mulai dari awal. Gimana menurut lo film ini? So far, Tanpa spoiler. Oke. Tanpa spoiler. menurut gua sih film ini so far oke, dan memang mereka menceritakan kronologis begitu ya di dalam Alkitab, dan menurut aku sih menarik, walaupun memang penekanan secara khusus itu memang di The Last Supper-nya gitu ya, dan memang di awal itu ada ya settingan-settingan cerita-cerita penggalan-penggalan yang sebelumnya gitu. Nanti kalau gue udah kasih tahu, nanti kalau udah nggak seru kalau menonton. Oh gitu, kan. iya. Tapi ini harusnya hari Sabtu, filmnya baru keluar minggu lalu, hari Jumat. Betul. Jadi udah 10 harian lebih lah harusnya teman-teman udah nonton, apalagi udah banyak yang libur kan. Tapi semalam ada tuh, sebenarnya dia user Hello God juga. Oh iya. Terus dia tanya, jadi gimana, rekomen gak? Aku bilang oke, nonton aja. Rekomen ya, langsung nih dari Cinina. Oke, pertanyaan dari gue.
film The Last Supper ini yang lagi keluar di bioskop ini, menurut lu seberapa akurat film ini dengan penggambaran yang udah ditulis di dalam firman Tuhan? Seberapa akurat? Akuratnya tinggi ya menurut aku ya. Hmm. Ya mungkin 95%. 95%. Iya, karena memang Buset. setiap bagian-bagian yang dikisahkan itu memang perjalanan dari kisah sampai menuju kepada Last Supper itu, dan juga memang sebenarnya ada juga nanti kalau gua udah spoiler gini Oh, nggak nanti apa-apa. kasihan. Nggak apa-apa. Jadi sampai memang penekanannya di The Last Supper, terus nanti ada bagaimana Tuhan Yesus diadili juga ada, tapi itu sebenarnya hanya nggak terlalu panjang untuk diceritakan. Sampai di salib juga ada. Sampai dia bangkit juga ada. Gitu. Gila ya. Dan Harus komplit bener. nah closingnya itu adalah kisah tentang Tuhan Yesus ketemu dengan Simon Petrus gitu ya. Terus Tuhan Yesus bertanya tentang apakah engkau mengasihi aku? Peter, do Itu. you love me? Ya gitu. Bahasa Inggris ya? Betul. Iya betul. Bahasa Inggris ya. Film fun untuk ditonton ya. Gua rasa ini juga satu film yang bikin orang-orang tuh mulai sekali lagi ingat, karena kita mau masuk ke momen-momen Betul. memperingati Jumat Agung Paskah. Aku tuh lihat memang ini momen yang pas lah ya buat teman-teman kalau mau nonton ini. Ya menurut aku sih ini adalah momen dimana kita bisa mempersiapkan hati untuk lebih masuk lagi di dalam perayaan Jumat Agung dan Paskah nanti. Jadi kita dari awal nih udah kita teringat akan peristiwa salib itu sih. Peristiwa salib. Gue baca salah satu review, ini agak nggak spoiler sih teman-teman, tentang di film ini kan The Last Supper ya. Penekanannya kan sebenarnya mungkin di malam terakhir itu satu lagi yang ditekan adalah Yudas. Iya. Yudas yang tanda kutip ya, kita tahu dia mengkhianati Yesus, tentang pengkhianatan ya. Betul. Menurut lo si Yudas ini tuh penggambarannya juga sama yang kayak di Alkitab gitu? Ya mirip gitu ya. Cuman memang kan tahu sendiri ya film ada part-part seperti kalau kita nonton The Passion of Christ gitu ya. Ada ular yang, nah itu juga ada juga gitu. Tapi kalau aku sih melihat itu sebagai bagian di mana Yudas itu tuh bergumul kan pada waktu dia juga mau melakukan. Oh, dia ada pergumulan itu. Ya menurut aku sih ini sesuatu yang relate juga lah dengan kita. Bagaimana maksudnya kita tuh dekat dengan seseorang misalnya, terus kita mau mengkhianati, itu kan pasti ada perasaan tertuduh, merasa bersalah dan sebagainya kan. Oh iya. Nah untuk menggambarkan hal itu, jadi mereka pakai ular ini sebagai iblis untuk menggoda Yudas gitu. Walaupun memang di Alkitab itu enggak ada kan yang ular itu. Cuman ini tuh untuk menolong sebenarnya ya, supaya para penonton tahu gitu ya, bahwa ya Yudas itu ada pergumulan gitu yang kayak dipanas-panasin lah sama iblis begitu. Bahkan seorang Yudas pun ini bergumul ya, tanda kutip ya. Satu sisi dia ditunjukin kalau dia tuh bergumul sebenarnya. Of course lah. Nggak mentah-mentah kayak gue mau dapat 30 keping perak. Iya. Bye-bye Yesus gitu enggak ya? Enggak, itu kan tetap namanya kita aja kan gitu ya. Kalau kita melakukan kesalahan terhadap teman kita nyakitin, kita bohongin gitu ya, kita mengkhianati, pasti kan ada perasaan gak enak, perasaan bersalah, dan itu yang membuat dia merasa tertuduh terus, sehingga pada akhirnya dia melakukan pengkhianatan itu. Wih, 30 keping perak kalau di Gitu. trailer ya. Tapi sebenarnya ya kalau menurut aku sih nggak hanya melulu Yudas ya yang ditekankan secara dalam tanda kutip terlalu berlebihan dalam film ini, tapi juga Petrus itu dia juga bergumul kan. Oh iya. Gitu. Jadi sebenarnya ada dua kontras yang aku lihat sih di dalam film ini, antara pergumulan Yudas dan pergumulan Petrus. Sama-sama kan sebenarnya istilahnya mengkhianati Yesus kan. Tapi yang satu menjual, yang satu tuh tidak ngakuin. Menyangkal gitu kan. Cuman dari kedua murid ini gitu ya. Nah, mereka memilih jalan mereka masing-masing gitu. Artinya mereka itu yang satu kan pilih untuk bunuh diri, tapi yang satu nggak memilih itu gitu. Jadi nah itu adalah dua kontras yang
aku dapat berkatnya tuh dari situ justru gitu di dalam film ini. Bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan pilihan itu, kita mau pilih yang mana nih? Kita mau memilih apa yang menjadi keinginan hati kita atau kita mau ngikutin apa kata Tuhan gitu ya. Tapi di dalam film itu semua orang kan akhirnya mengikuti apa pilihan hati dia kan, bukan mengikuti apa yang kata Tuhan. Betul. Tapi kalau aku lihat dari sisi Yudas ya ini misalnya, sebenarnya kan dia bisa aja kan memilih untuk dia nggak melakukan hal itu gitu loh. Maksudnya ya memang sih kita tahu Tuhan Yesus itu punya anugerah yang begitu besar, berlimpah kasih setia dan bisa mengampuni semua orang yang datang kepada dia. Tapi kan dengan catatan yang bersungguh-sungguh, yang mau berubah gitu. Aku rasa kalau misalnya nih dia mau kembali kepada Tuhan gitu ya, di jalan yang benar untuk bertobat, bunuh diri itu nggak akan terjadi gitu. Tapi dia lebih memilih itu sebenarnya karena dipenuhi dengan rasa bersalah. Ya, rasa bersalah yang terlalu berlebihan, ketakutan yang sangat luar biasa. Jadi itu yang membuat akhirnya diambil jalan pintas itu. Ya, itu jadi pelajaran buat kita ya. Kalau sebenarnya ditekan lebih dalam, jangan sampai rasa bersalah, rasa kalau gue orang berdosa itu bikin lu nggak bisa merasa lu nggak bisa ketemu Tuhan Yesus. Bener. Sebenarnya kalau kita mau datang sama Tuhan itu apa sih yang nggak bisa Tuhan selesaikan gitu loh dalam hidup kita, kan? Dia itu bukan sesuatu yang bukan Tuhan yang mati gitu loh. Dia Tuhan yang hidup. Dia aja mau mati buat kita, masa untuk menolong kita keluar dari masalah kita dia nggak bisa gitu. Keren banget. Gua ngeliat di trailer ya loh. Yudas tuh sebenarnya adalah seseorang yang benar-benar ikut Yesus 3,5 tahun. Betul. Kalau dia bisa jadi bendahara, teman-teman di sini Yudas tuh bendahara ya, di Alkitab pun dikasih tahu kalau dia adalah bendahara. Betul. Dia bendahara tuh berarti dia adalah orang yang satu pintar mengelola uang. Betul. Cinta uang. mungkin pintar mengelola uang lah. Let's say kita mulai dari sana. Memang orang cerdas. Melihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat sedemikian rupa, ikut 3,5 tahun, lama men. Kita Hello Gatanya 3,5 tahun. dan dia itu hidup kesehariannya tuh full kan sama Tuhan Yesus tuh. Keseharian full sama Tuhan Yesus. Kemana tuh pasti berbarengan mereka. Dia udah seseorang yang melihat Yesus melakukan mukjizat secara langsung. Tapi ya kita tahu ceritanya gitu. Kalau dia mengkhianati Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kalau dia aja yang melihat Yesus secara langsung bisa melakukan seperti itu, gimana dengan kita orang-orang yang belum melihat secara langsung Tuhan Yesus gitu? Kita orang-orang percaya yang punya iman terhadap Tuhan. Apalagi kita gitu gak sih? Mengkhianati Tuhan bener, sedemikian pasti. Gampangnya. Kita itu tidak akan imun dengan hal seperti itu, Jul. Makanya kalau kita tuh merasa dan kita menyadari bahwa ada hal-hal di dalam diri kita itu yang butuh kita butuh anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan untuk satu hal itu gitu ya. Ya kita harus minta tolong gitu loh sama Tuhan. Karena kalau kita membiarkan gitu ya di dalam segala kelemahan kita, nah itu tuh bisa ditunggangi iblis, ngerti gak sih sama kejadian Yudas gitu. Ditunggangi iblis untuk membuat kita tuh semakin jauh dan terintimidasi begitu dengan hal itu. Terintimidasi maksudnya merasa kita lebih dengerin suara iblis gitu ya. Iya, maksudnya gini, kita tuh punya masing-masing orang itu kan punya dark side ya. Ya dalam hal ini kan Yudas kita katakanlah ya memang dia suka sekali dengan uang begitu ya. Cinta sama uang. Ya karena memang kan dia pekerjaannya itu tuh ngelola uang. Jadi mungkin udah sering lah lihat uang ya, kemungkinan ya ini kita berandai-andai memang ini penafsiran pribadi guys. Iya. Gitu ya. Tapi kita bicara logik aja ya. Iya. Ya karena sering lihat uang gitu-gitu ya. Ya ada apa sih namanya? Bayangan-bayangan, pemikiran. Ada kesempatan gitu loh ya untuk melakukan misalnya penggelapan dana, korupsi begitu ya. Korupsi. Nah, itu mungkin ada ya di dalam pikiran dia sehingga ada kesempatan gitu ya untuk dia melakukan dosa itu dan maksudnya dia membiarkan dia jatuh di dalam dosa itu.
Nah ketika dia jatuh di dalam dosa itu, dia nih nggak balik sama Tuhan nih, nggak berbalik sama Tuhan. Nah Iya. itulah yang iblis pakai kelemahan dia gitu loh untuk membuat dia merasa bersalah terus. Dan itu yang sering terjadi dengan diri kita gitu loh. Ketika ada anak-anak Tuhan gitu ya, yang berusaha pengen nih keluar dari satu dosa tertentu yang dia gumulkan gitu, tapi dia merasa kok aku nggak bisa gitu loh, aku merasa nggak layak. Nah itu sebenarnya tuh ditunggangi, dipakai iblis gitu loh untuk membuat kita supaya nggak dekat sama Tuhan. Ya ada perasaan-perasaan bersalah itu yang terus berbicara gitu, kamu nggak layak, kamu suka nonton porno lah, kamu suka inilah, kamu suka itu dan sebagainya gitu. Kalau kata Itu gue sih. sih kita sama-sama bertobat ya. Oh Ya. sama. Misalkan teman-teman kalau lagi tergoda untuk melakukan dosa ya coba pasti ini sekeliling kiri kanan ada ular gak? Kayak di film ya? Kayak di Mungkin film ya mungkin ya. kalau gue berimajinasi ya mungkin kan mereka tuh mau mengaitkan dengan kisah kejadian ya, Iya, bahwa Adam dan manusia Hawa ada itu jatuh di ular. dalam dosa itu tuh ada ular. Jadi kayaknya di film-film Kristen ya gitu. Jadi ular ini sudah identik dengan penggoda lah, iblis Iya, begitu. Nah itu sih kalau aku lihat ya, Iya. kehadiran ular ini tuh menambah keseruan di dalam film itu sih Wih sebenarnya. seru banget. Menambah keseruan. Tapi menurut gue tetap salah satu yang paling epic adalah di meja perjamuan itu ada daging. Ada sih. itu nggak tahu ya teman-teman ya. Cuma buat gua itu sesuatu hal yang spesial. Gua dari kecil udah dikasih tahu kalau Tuhan Yesus makan sama murid-murid roti sama anggur. Anggur. Tiba-tiba di film ada daging. Maksud gua, ya itu bumbu super kecil. Iya. Tapi itu lumayan lucu buat gua gitu. Benar. Karena gue selalu mikir ini kenapa dia cuma makan roti, anggur, nggak ada daging. Soalnya ya? kalau cuma roti dan anggur kan kayaknya ceritanya tuh nggak akan lama ya. Iya. Gitu kan. Gitu. Jadi harus ada daging. Jadi gitu. ya mungkin juga ada gitu ya, tapi tidak secara eksplisit ditulis di dalam Alkitab karena bukan itu penekanan khususnya. Kan Iya. bisa juga seperti itu. Iya, lebih ke gak penting lah tuh daging Iya, sebenarnya. Yang penting benar. kan Tuhan Yesus tuh tetap jalan sesuai skenarionya, mati Benar. di atas kayu salib, bangkit menyelamatkan kita umat manusia. Yes. Gue kebayang bagaimana drama film itu tuh ada gitu, drama-drama yang tanda kutip menjelang Tuhan Yesus disalib. Drama-drama itu kan ada, cuman selama ini kita orang-orang manusia-manusia tuh kita bacanya lewat tulisan. Betul. Kita nggak ada visualisasi gitu. Iya. Menurut lo hal-hal seperti ini tuh membantu kita nggak sih? Kayak film, ini bukan film pertama lagi. Ada Iya. Passion of the Christ, ada The Chosen, Betul. ada versi penyalipan The Chosen, terus nanti upcoming ada film trailer Kings of Kings lagi yang animasi. Betul. Dan menurut gue ini hal-hal seperti ini tuh membantu nggak sih lo? Sangat sih membantu menurut aku. Karena kan kita selama ini cuma baca Alkitab doang ya. Iya. Nah, kalau misalnya nih orang-orang awam yang nggak belajar tentang teologi apa gitu kan, ya ketika mereka baca Alkitab ya hanya tertuju kepada teks. Nah, kalau hamba Tuhan sih masih mending ya, Iya. dia bisa baca komentari, ada penjelasan-penjelasan, jadi masih bisa imajinasi tuh masih bisa ke bawah gitu ya. Tapi kalau dengan adanya film sebenarnya tuh sangat membantu sekali untuk kita bisa ikut merasakan bagaimana Tuhan Yesus dihianati itu seperti apa, terus pergumulan daripada murid-muridnya tuh kita ternyata seperti ini ya. Itu membantu sekali sih imajinasi seperti itu sebenarnya, dan itu menolong. Tapi ya satu hal sih, gue bersyukur banget, maksudnya udah makin banyak film-film Kristen yang kayak dipublish Gue suka tuh, itu bagus tuh. apalagi di bioskop kan. Iya. Nah itu tuh luar biasa banget sih, karena buat aku tuh ini salah satu strategi penginjilan yang luar biasa gitu ya. Ini gue nggak mau kasih tahu ya. Jadi ada satu kenalan gitu ya. Ada satu kenalan, dia tuh bukan agama seperti kita gitu, Iya. tapi dari seberang gitu ya. Iya. Dia bahkan pengen nonton loh film ini gitu. Nah menurut gue sih ini sesuatu banget kan, ketika ada orang itu pengen nonton ya kita kan nggak tahu ya bagaimana Roh Kudus bisa bekerja dengan orang itu, tapi menurut aku ini momen yang luar biasa ketika film-film Kristen udah bisa masuk di dalam bioskop. Iya. Gitu. Menurut gue salah satu penghalang dari temen Cici itu yang pengen nonton adalah tiket bioskop yang harganya 50.000.
Menurut gue, Aku nggak tahu sih ya. menurut gue ya. Nggak, karena kalau teman-teman nonton di hari-hari biasa, tiket bioskop kan lagi murah-murahnya kan. Ya let's say paling murah 40.000 lah. Iya Nah benar. dia penghalang dia cuma bayar tiket sebenarnya harusnya. Dia bisa nonton pagi, siang, sore, malam. Ya siang sampai malam lah. Menurut gue itu kan satu to be apa sih namanya, bisa diingat. Iya, gue setuju. Tapi kalau baru-baru belakangan ini film yang menceritakan tentang Injil firman Tuhan itu banyak banget. Iya, Ya betul. buktinya adalah salah satunya kita lagi ngobrol kayak gini tuh juga Iya, satu bentuk benar. film makin banyak. Beberapa kali juga gua sama pembicara yang lain kan ngomongin film yang membahas tentang iman gitu. Betul. Itu membantu banget berarti ya. Ya, sangat membantu sih. Selama kalau menurut gua harus ada batasannya lah, Uso. Iya nggak sih, kayak ya jangan terlalu percaya sama film gitu. Balik lagi ke sumber kebenarannya, which is Iya. Alkitab. Itu makanya kita kan harus lihat nih, maksudnya sampai seberapa jauh keakuratannya dia untuk em, membahas ini dari Alkitabnya gitu. Apakah ini film benar-benar biblical atau cuman sekedar untuk film yang apa ya, sebagai tontonan untuk menyegarkan aja gitu. Jadi nilai kekristenan yang terkandung di dalamnya itu sampai seberapa besar gitu. Itu yang perlu kita lihat. Ih, keren. Gue baru semalam ya. Baru semalam. Gue denger khotbah. Temanya adalah Yesus yang dikhianati temannya. Wah. Tapi Ini penekanannya di mana nih? nah, itu dia pertanyaan yang bagus. Penekanannya di Yudas doang. Oh, di Yudas. Di saat yang sama gue pikir ini si Petrus juga salah, murid-muridnya Iya. juga kabur. Sebenarnya Petrus itu juga mengkhianati Yesus kan. Iya, Karena- menyangkal. Dia menyangkal ketika ada orang tanya, kamu bukannya juga yang ngikutin itu Yesus. Yesus gitu kan. Dia bilang, enggak, aku enggak ngikutin dia. Kan Tuhan Yesus udah warning kan sama dia. Sebelum ayam berkokok 3 kali. 3 kali kamu akan menyangkal aku kan, dia bilang gitu. Tapi dia bilang enggak gitu. Enggak, bukan. Kacau loh. Itu kan sebenarnya pengkhianatan juga. Cuman memang bedanya adalah ketika Petrus dan Yudas merespon itu. Nah, itu yang berbeda. Gitu. Respon setelah itu ya. Setelah kejadian itu. Ya istilahnya ya pada saat mereka udah jatuh ke dalam dosa lah ya. Bagaimana mereka mau respon? Apakah mereka mau tetap tinggal di dalam dosa itu? Atau kita mau Kembali. keluar gitu. Dan Petrus memilih untuk bangkit, dia keluar gitu loh. Dan itu sebabnya kan dia akhirnya disebut sebagai Petrus batu karang gitu ya. Bapak gereja. Iya. Batu karang. Batu karang. Itu gue sempat bercanda gini lah. Sorry banget nih bercandaan gue ya. Terlalu banyak bercanda. Itu Petrus bisa menyangkal 3 kali. Karena zaman itu belum ada grup WA yang bisa di-share. Nih murid-murid Yesus nih, ada 12 gitu kan. Jadi orang juga ragu-ragu. Dia gak langsung, weh itu lu murid Yesus lu gitu kan. Dia, lu bukan yang ikut Yesus. Petrus, ini kesempatan gue. Enggak, bukan. Gitu Petrus, enggak. Karena nggak ada yang punya gambar siapa yang ngikutin Yesus gitu kan. Yesus ke Yerusalem juga setelah dia udah pelayanan kemana-mana, Iya. orang-orang nggak ada gambaran ini seperti apa sih Mesias. Iya, Nah iya. tapi iya. kan sekarang kalau misalkan dia zaman itu udah ada WA, udah ada foto gitu, orang-orang bisa tahu. Sorry banget bercandaan gue jelek banget, tapi gue harus mengutarakan, gue harus keluarin gitu. Iya. Kalau nggak ketahan-tahan Julius terus. itu berusaha untuk meriletkan dengan dunia masa kini. Betul. Gitu ya. Supaya kita itu tidak terlalu tenggelam kepada dunia Alkitab, teman-teman. Ya. Betul, walaupun itu kayaknya agak salah tapi betul. Tapi memang di dalam prinsip berkhotbah ya, Joel, ketika kita akan menyampaikan firman Tuhan, antara dunia past dan dunia present itu harus gitu. Iya, harus Supaya ketemu. tuh kita itu bisa menggambarkan, oh kalau kita di dunia sekarang tuh bagaimana gitu ya. Iya, contoh paling relate filmnya aja juga melakukan hal yang sama dengan menaruh daging di meja makan itu ya. Bukan cuma roti dan anggur, daging. Sorry banget gue Iya, ungkit-ungkit lagi untuk pembuat filmnya. Menurut gue kemarin ada premier sebenarnya film ini tuh sempet ngundang banyak orang. Betul. Kayak media, content creator, teman-teman yang pernah duduk di sini juga diundang ke sana. Saya tidak diundang tapi tidak apa-apa. Itu kan udah sebenarnya salah satu bentuk film ini orang-orang tuh ada yang pengen menyebarkan kisah kebaikan, Betul. kisah tentang Tuhan Yesus, Iya, setuju. which is bagus gitu teman-teman. Dan itu sebenarnya harus sih. Harus. Iya dong. Kamu kan udah mengalami bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup kamu kan.
Dan itu seharusnya kamu bagikan kepada orang-orang yang belum mengalami kasih Tuhan. Itu Jul poinnya. Gila, itu keren banget Ci. Iya, karena kalau kita nih udah mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, ya khususnya kalau kita berbicara tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, harusnya tuh kita kan pingin juga kan orang lain mengalami hal yang sama kan. Entah itu keluarga kita, teman kita, tetangga atau siapapun gitu ya. Kita kan pengen juga mereka mengalami hal yang sama. Nah berkat itu tuh jangan di-keep sendiri, tapi bagikan buat mereka gitu. Itu merupakan tanda bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan itu dalam hidup kita. Bagus banget Lasa, thank you loh. Kita orang-orang percaya, gue yakin yang nonton gak semua orang tuh orang yang udah percaya. Gue percaya pasti ada orang yang masih belum percaya atau masih bergumul dengan keraguan. Bahkan juga mungkin mereka dari seberang kan gitu. Tapi ini satu kabar baik gitu sebenarnya. Satu cerita lagi kalau ketika Tuhan Yesus disalib, dia bangkit. Ya. Mungkin kita boleh ingat-ingat lagi gitu. Sebenarnya apa sih pesan dari penyalipan gitu? Apa pesan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan gitu? Kabar baiknya tuh apa gitu yang Tuhan Yesus kasih melalui penyalipan ini? Pastilah ya kalau kita orang Kristen udah tahu banget, menurut aku sih tahu banget. Karena itu udah sering kali dikotbahkan bahwa kematian Kristus itu memberikan hidup yang baru bagi kita. Ya, hidup yang baru. Kalau dulu kita tuh manusia harusnya mati binasa oleh karena dosa-dosa kita, tetapi dengan kematiannya itu menebus kita sehingga akhirnya kita yang tidak layak itu dilayakkan oleh Tuhan. Kita yang dulu harusnya bukan anaknya dia, tapi justru kita tuh menjadi anak-anaknya dia. Nah itu semua kan dia lakukan di atas kayu salib buat menebus engkau dan aku gitu. Nah itu ya message dari penyalipan itu sendiri. Nah tinggal bagaimana nih sekarang kita yang sudah menerima hidup yang baru itu, kita sudah menerima kebaikan Tuhan itu. Nah respons kita tuh bagaimana sama Tuhan gitu loh. Apakah kita karena Tuhan itu baik, Tuhan itu beranugerah, dia udah menebus hidup kita sekali untuk selama-lamanya. Ya udah kita buat dosa aja lagi. Terus nanti kalau kita jatuh dalam dosa terus kita minta ampun lagi. Ya enggak gitu juga sih bro and sis gitu ya. Kita juga harus hidup untuk mencerminkan bagaimana kita ini anak-anak Tuhan. Harus hidup jadi berkat gitu ya. Harus setia sama Tuhan, melayani Tuhan bagi kamu yang dikasih berbagai talenta gitu ya. Nah kita harus merespon itu dengan hal-hal yang demikian. Nah balik lagi ke cerita film itu. Iya. Nah Petrus itu kan dia memilih untuk tidak melakukan hal yang sama seperti Yudas, tetapi dia akhirnya bertobat dan sungguh-sungguh. Itu sebabnya Tuhan tanya, apakah kamu mengasihi aku? 3 kali perkataan ini kan ditanya sama Tuhan, apakah kamu mengasihi aku? Sampai yang ketiga Tuhan Yesus tanya lagi, apakah kamu mengasihi aku? Ya, dia bilang Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau gitu ya. Dan akhirnya kan Tuhan bilang gembalakanlah domba-dombaku. Ya artinya bahwa ya Tuhan kasih kesempatan kepada dia itu ya setelah dia melakukan pengkhianatan itu ya. Dia kembali lagi sama Tuhan dan anugerah Tuhan dikasih lagi buat dia. Dan itu dia responinya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat kan kisah Petrus, akhirnya dia disebut batu karang. Dia menyampaikan firman Tuhan itu dengan luar biasa sampai 3.000 orang bertobat. Nah itu adalah respon dia ketika dia mengalami kembali anugerah Tuhan dalam hidup dia setelah kejadian itu. Nah kita juga harusnya kayak gitu. Ya, ketika udah merasakan bagaimana Tuhan menebus kita, atau mungkin kita jatuh bangun di dalam dosa tapi akhirnya kita bisa lepas dari dosa itu. Nah, kita harus meresponi itu dengan ya hidup memuliakan Tuhan. Gitu. Wow, iya, gue percaya kalau Petrus juga percaya kalau kesalahan yang ada di masa lalu tuh nggak menjadikan diri kita siapa kita hari ini. Justru kesalahan di masa lalu harusnya kita lihat sebagai proses kita berubah, betul, dibentuk, setuju. Terus mencari kembali pemulihan gitu. Bener. Ya dalam kasus ini pemulihan adalah ketika lu ketemu Tuhan Yesus. Ya, setuju gua Jul. Iya gak sih? Karena kan apa adanya kita saat ini itu kan
karena kita udah melewati proses-proses itu dalam hidup kita, ya. Iya. Gue bisa jadi begini, bisa jadi hamba Tuhan karena di masa lalu gue hidupnya kayak begini nih, gitu. Nah, itu kan bagian proses daripada Tuhan untuk bisa membuat kita lebih baik, iman kita lebih kuat, lebih bertumbuh dan sebagainya. Nah, itu sih, Jul. Gue kemarin ada satu, jadi gue datang ke satu ibadah lah intinya, yang tadi dia bahas tentang Yudas dan Yesus yang dihianati oleh temannya kan. Gue mikir kok pas banget, ini bukan kebetulan, tapi ini tanda. Gak bercanda. Lebih ke ini sih, dia ngomong tentang Yudas kan, yang hidup tapi nggak mengikuti Tuhan Yesus kan. Maksudnya yang hidup melihat Yesus tapi tidak ada Yesus di hatinya. Iya. Si pengkhotbah ini ngomong tentang Yudas, terus dia akhirnya kasih tahu kalau Yudas itu adalah contoh orang yang tidak mempunyai Yesus di hatinya. Tapi dia kasih contoh lagi. Orang yang mengikuti Yesus di hatinya tuh seperti ini. 1, dia tidak akan mengkhianati Yesus. 2, dia tidak akan ini. 3, dia tidak akan ini. Ini adalah contoh dari orang yang memiliki Yesus atau mengikuti Yesus di hatinya. Tau gak di pikiran gue apa? Apa? Agak jahat. tapi Kejahatan apa yang kamu pikirkan? Gak jahat banget sih. Tapi lu bayangin, dari Adam dan Hawa sampai ke Tuhan Yesus datang, sampai ke Petrus, Yudas, sampai ke kita hari ini, emang ada satu orang pun manusia yang punya hati yang mengikuti Yesus sungguh-sungguh? Maksudnya sesempurna itu, iya. Nggak ada. Nggak ada. Gak tau, makanya semalam itu gue agak mikir sambil dia khotbah, sambil gue mikir berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan. Makanya kan tadi aku bilang ya, masing-masing kita tuh punya dark side sendiri ya. Dan mungkin itu yang menjadi kelemahan daripada Yudas gitu ya. Dan dia tahu dia punya kelemahan itu dan dia tidak mau datang sama Tuhan gitu. Makanya ya akhirnya dia terus terkanjang di dalam dosa dan merasa bersalah itu gitu. Tapi kalau dibilang sungguh-sungguh, enggak. Menurut aku impossible ya. Hamba Tuhan pun sekaliber apapun gitu ya, tetap pernah gitu loh di dalam hatinya itu menyakiti hati Tuhan. Nggak usah ya mungkin kisah Yudas ataupun Petrus yang mengkhianati Yesus ya, itu bisa diceritakan seperti itu tuh sebenarnya mau menggambarkan tentang kita kok gitu ya. Mereka aja tuh kayak kamu bilang tadi kan, sedekat itu sama Tuhan Yesus tapi bisa jatuh gitu. Nah apalagi kita gitu kan. Sebenarnya kalau kita bicara dosa ya, dosa itu dari kata aslinya itu hamartia ya, artinya kematian. Bukan, artinya itu tuh meleset gitu ya. Jadi kamu kayak memanah sesuatu ya di titiknya, terus kamu meleset aja dikit ya, cuman beda dikit. Nah itu udah meleset. Udah dosa kan. Dosa. Jadi kamu harus betul-betul di titik fokus itu melakukan apa sih? Tembakan panah. Tembakan panah itu atau apalah whatever lah ya namanya ya. Nah kalau kita menceng sedikit, nah itu kita dianggap tidak tepat dan itu udah berdosa gitu. Nah mana ada sih manusia yang hidupnya sampai sebegitu terus. Sekali berhamba Tuhan kelas berat pun pasti ada pernah dia melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Namun tidak terekspos gitu, tidak terlihat gitu. Kan ketika kita juga berpikir sesuatu yang jahat terhadap orang lain, itu kan udah dosa gitu. Jadi nggak mungkin ada manusia yang sempurna gitu ya. Tapi di dalam ketidaksempurnaan kita, ya bagaimana kita mau meminta pertolongan sama Tuhan untuk supaya Tuhan tolong kasih tahu kita sama Tuhan, Tuhan gue nih punya area ini nih yang gue bergumul nih ya. Tuhan jaga gitu ya supaya nggak jatuh di dalam dosa itu yang khususnya itu. Karena iblis tahu kelemahan kita dan dia bisa pakai itu membuat kita jatuh di dalamnya. Seperti itu sih. Betul. Jadi kalau lu tanya ada nggak manusia yang sempurna? Kagak ada. Semua kan firman Tuhan udah bilang semua manusia itu berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi nggak ada manusia yang sempurna gitu. Cuma ada manusia yang mau meresponi itu dengan datang kepada Yesus. Ya, setuju.
Keren banget itu. Ya, kapan kamu daftar? Hah? Jadi daftar ini kan jadi aktor film. Terakhir kali gue ingat kita ada terakhir kali kita ada di meja ini teman-teman, gue inget kita ngomongin film juga kan. Nah terus waktu itu tuh kita lagi ngomongin satu film, gue bilang ya nanti gue mau bikin ini film Kristen gitu, Passion of the Christ 2. Gue bilang gitu. Terus habis itu baru-baru ini ada pengumuman Passion of the Christ 2 beneran bakal keluar di 2026. Beneran di 2026. Ada beritanya, tapi gue sampai mikir itu mau ceritain apa ya? Yang gue tahu cerita selain Passion of the Christ ya 40 hari Tuhan Yesus masih ada di dunia terus naik ke surga gitu kan. Iya, tapi ya aku percaya sih tiap-tiap film yang mereka bikin pasti ada penekanan khusus. Sama seperti kalau kita membaca Alkitab di Injil Sinoptik ya. Yeah. Itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Kan kita menemukan banyak cerita yang sama kan, tetapi masing-masing penulis itu punya penekanan-penekanan khusus di dalam tulisannya gitu. Dan gaya bahasanya juga berbeda karena kan masing-masing penulis dengan latar belakang yang berbeda. Nah sama halnya mungkin di dalam Passion of the Christ 2 ini sutradaranya mau menekankan apanya yang lebih lebih greget itu pasti ada gitu. Kalau Passion of the Christ 1 ya kurang lebih tentang penderitaan Tuhan Yesus ya. Iya. Tapi gue setiap kali nonton itu pasti nangis, kenapa ya? Iya. Itu kayak ngerasa tuh benar-benar luar biasa sih. Karena itu terlalu gila sih emang. Penggambaran itu keren gitu. Penggambarannya. Bahkan kesaksian langsung dari si aktor utama ya, Jim Caviezel juga bilang kayak dia ada kecelakaan sekali beneran kena cambuk ya, sakitnya setengah mampus. Mati kan. Benar. Terus di atas bukit itu dingin banget kan. Iya. Terus Tuhan Yesus nggak pakai baju pas disalib tuh kan juga udah pasti dingin banget dan sebagainya. Teman-teman ada banyak lah banyak hal yang bisa membuat kita kembali mengingat gitu tentang kasih Tuhan Yesus. Betul. Salah satunya melalui film, mungkin melalui relasi teman-teman dengan orang lain, mungkin melalui teman-teman membaca firman. Setuju. Teman-teman harus kita belajar bareng-bareng kalau ya sebenarnya poinnya bukan di alatnya, bukan di filmnya, bukan di tulisannya, bukan di cerita orang, tapi tentang Tuhan Yesusnya. Gitu nggak sih Lose? Mungkin pesan-pesan terakhir dari Lose buat teman-teman, jangan lupa nonton film ini. Yang mau nonton ya silakan kalian nonton dan cari hal yang kalian bisa jadikan sebagai sebagai hal yang itu membuat kalian belajar sesuatu yang penting begitu ya di dalam kisah Alkitab. Jadi jangan cuma sekedar lewat udah tahu kok ini gitu ya kisahnya gitu. Tapi aku percaya dari setiap film-film Kristen yang ada ya itu pasti ada nilai-nilai yang pengen mau diajarkan gitu ya. Tuhan bisa pakai itu untuk mengajarkan kita. Nah kalau aku secara pribadi kan memang melihatnya dari sisi kekontrasan antara Yudas dan Petrus. Bagaimana mereka merespon gitu ya kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka gitu. Nah itu sih aku belajarnya dari situ ya. Nah aku percaya kalian juga pasti kalau nonton ini pasti ada hal gitu ya untuk kalian bisa belajar sesuatu yang baik dalam film ini. Tapi satu hal ya kalian juga harus istilahnya tuh kritis. Membiarkan hati kalian itu dijamah oleh Tuhan ya. Kalau Tuhan bicara apa jangan keraskan hatimu gitu ya, karena film itu Tuhan bisa pakai sebagai sarana untuk berbicara kepada kita gitu. Keren sekali Cidida Umbo, emang terbaik. Apa? Keraskan hati daftar. Kamu harus nonton juga. Iya pasti. Harusnya hari ini. Tapi karena Anda besok tidak hadir. Jadi saya harus gue nggak boleh memposisikan udah nonton. Kita kan harus nggak boleh spoiler banget. Iya. Tapi pesan penting dari filmnya yang harus kita gitu. Nonton aja teman-teman ya. Nggak akan rugi lah. Ini juga akan menambah pengetahuan kita tentang Alkitab juga. Yes. Oke lah kalau gitu. Thank you banget Cinina, keren banget teman-teman. Kita minta tolong dukungannya untuk follow
pelayanan Cinina di HelloGat, dan juga pelayanan pribadinya di sosial media, dan juga pelayanan pribadinya di dalam renungan. Cinina ada begitu banyak yang dikerjakan, begitu banyak dilayani, kita support selalu. Nanti gue taruh di sini, Ci. Terima kasih loh. Iya, sama-sama. Dan teman-teman, kita minta tolong dukungannya untuk follow sosial media HelloGat, ada di Instagram, TikTok, teman-teman nonton ini di YouTube, dan juga bisa nonton ini di Spotify dan Noise. Dan juga kita minta tolong teman-teman untuk download aplikasi kita HelloGat, ada di App Store dan di Play Store. Teman-teman, di situ kita bisa sama-sama bergumul bareng, berdoa bareng, dan juga teman-teman bisa reach ke kita secara langsung lewat platform-platform sosial media lainnya. Oke lah kalau gitu, thank you so much Cinina for today, thank you so much Feby for today, dan thank you teman-teman semua for watching HelloGat on Topic, where HelloGat will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with HelloGat.